Diabetes. Diabetes adalah penyakit kronis yang disebabkan karena tingginya kadar glukosa atau gula dalam darah. Tubuh kita membutuhkan glukosa. Glukosa memberi kita energi. Kita mendapatkan glukosa dari makanan yang kita konsumsi. Kita juga membutuhkan hormon insulin. Insulin dihasilkan oleh pankreas. Fungsinya adalah membuka sel-sel untuk menerima glukosa. Jika tidak ada insulin, maka sel-sel tubuh tidak dapat menerima glukosa. Inilah yang dialami penyandang diabetes. Glukosa yang tidak dapat masuk dalam sel tubuh akan terus beredar di dalam darah. Tingginya kadar glukosa akan menimbulkan banyak masalah, seperti sering kencing, selalu kehausan, merasa lapar, sangat lelah, luka sulit sembuh, dan menurunnya berat badan secara drastis. Seiring waktu, kondisi ini akan memicu gangguan pada kaki, mata, ginjal, dan jantung. Namun, dengan pengelolaan yang tepat, penyandang diabetes dapat hidup dengan berkualitas. Ada 5 pilar pengelolaan diabetes yang perlu diketahui. Yang pertama adalah edukasi. Penyandang diabetes harus rajin mencari banyak informasi mengenai kondisinya dan penanganannya. Jangan sembarangan mencari informasi. Hindari hoaks dan mitos yang beredar di masyarakat. Dapatkan informasi dari sumber terpercaya atau dari tenaga kesehatan Anda. Dari penyuluhan, seminar, dan buku-buku yang sudah dipastikan ketepatan informasinya. Kedua, diet. Penyandang diabetes harus mengetahui jumlah, jenis, dan jadwal makan yang tepat. Ingat prinsip 3J. Jumlah kalori. Jumlah kalori yaitu kebutuhan kalori harian disesuaikan dengan berat badan, usia, jenis kelamin, dan aktivitas fisik. Jumlah kalori yang dikonsumsi disesuaikan dengan hasil konseling dengan ahli gizi. Jenis makanan. Jenis makanan utama yang dikonsumsi dapat disesuaikan dengan mengetahui informasi mengenai isi piringku. Yang pertama adalah makanan pokok. Makanan pokok tidak hanya nasi, bisa berupa jagung, singkong, sagu, dan lain sebagainya yang mengandung karbohidrat. Sebaiknya pilih yang mengandung karbohidrat kompleks. Kemudian, lauk pauk. Pilih makanan rendah kalori dan hindari yang berlemak. Buah-buahan. Pilih buah yang rendah kalori. Yang terakhir, sayur-sayuran. Pilih sayuran yang berserat tinggi. Sebaiknya batasi makanan yang mempunyai kadar glikemik tinggi, seperti jenis karbohidrat putih, beras putih, tepung putih, gula, madu, dan sirup. Jadwal. Jadwal makan terdiri dari 3 kali makan utama dan 2-3 kali makanan selingan mengikuti prinsip porsi kecil. Yang ketiga, aktivitas fisik. Penyandang diabetes harus aktif berolahraga. Olahraga dapat membantu kadar gula darah tetap seimbang, juga membantu meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin. Banyak berolahraga mampu menurunkan risiko komplikasi. Berolahragalah sekitar 30 menit, 3-4 kali seminggu. Olahraga seperti jalan kaki, berenang, dan bersepeda cukup bagus untuk penyandang diabetes. Pastikan menggunakan alas kaki saat berolahraga. Silakan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mengetahui olahraga yang sesuai dengan Anda. Keempat, pengobatan. Pemberian obat-obatan dilakukan jika edukasi, pengaturan pola makan, dan aktivitas fisik belum berhasil mengendalikan kadar gula darah. Penyandang diabetes harus disiplin dalam mengkonsumsi obat-obatan dan insulin agar gula darah tetap terjaga. Untuk mengetahui obat-obatan yang tepat, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter Anda. Dan yang terakhir, pemantauan gula darah mandiri. Penyandang diabetes harus melakukan pemantauan gula darah secara teratur. Jangan sampai kadar gula darahnya rendah atau terlalu tinggi. PGDM dapat dilakukan setelah atau sebelum makan. Pemantauan gula darah mandiri
berfungsi untuk menentukan jenis makanan yang dikonsumsi, menentukan aktivitas fisik yang sesuai, dan menentukan terapi pengobatan yang sesuai. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi fasilitas kesehatan terdekat. Ayo, terapkan 5 pilar pengelolaan diabetes untuk melawan diabetes.